Sambungan hadis kita yang berikut adalah Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana sama'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana menghiasi, ya Allah, as-sama'a akan langit-langit, akan 7 langit maksudnya, bil kawakibi dengan bintang-bintang. Perhiasan langit adalah bintang. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan perhiasannya malaikat dengan malaikat Jibril. Jibril adalah raja daripada segala malaikat. Wa zayyana al-jannata bil huri, dan menghiasi Allah Ta'ala akan surga dengan bidadari. Wal kusuri, dan gedung-gedung. Bidadari, gedung-gedung. Wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menghiasi Allah akan para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyama, dan menghiasi Allah Ta'ala akan hari-hari biyaumil jumu'ati dengan hari Jumat. Wa zayyana al-layaliya, dan menghiasi Allah akan malam bilailatul qadri dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana asy-syuhura, dan menghiasi Allah Ta'ala akan bulan bisyahri ramadhani dengan bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajida bil ka'bati, dan menghiasi Allah akan masjid-masjid dengan Ka'bah. Induk daripada masjid adalah Ka'bah, karena Ka'bah itu belain dengan masjid. Kalau masjid kita kawa menghadapnya beberapa arah, tapi kalau Ka'bah dimanapun bisa kita ampah asal ke Ka'bah sabulatannya itu. Dan menghiasi Allah Ta'ala kan kitab-kitab dengan kitab Al-Quran, dan pulang Allah menghiasi lawan Quran akan Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bab kita adalah bab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua ada perhiasan. Langit ada perhiasan. Langit itu dihiasi Allah Ta'ala dengan bintang-bintang. Magnetnya itu adalah bintang. Hanya satu daripada tanda hari kiamat karena adalah hilangnya bintang-bintang. Bintang itu guguran, matahari guguran, bulan guguran. Bila gugur sudah magnetnya itu, maka habislah langit gugur. Tapi kalau masih ada jam magnetnya itu, maka tidak akan kiamat. Cuman tanda-tanda kiamat kubra sudah, Dajjal turunan sudah wayne. Banyak Dajjal. Kita aja kada menyadari bahwa Dajjal itu ada, sudah bersandar di daerah kita. Kemudian di samping langit ada punya perhiasan, juga para malaikat banyak ada juga perhiasannya. Artinya perhiasannya ini yang memperindah. Seandainya tidak ada hiasannya itu tidak akan indah. Kalau rumah dihiasi dengan cat, kalau badan dihiasi dengan, kalau bibinian make up, skincare dan lain sebagainya. Kalau laki-laki gelang jam, kacamata, apa-apa lagi Pak J, nail, mau libu nail lakian. Nah kemudian lakian pakai cincin biasanya. Nah itu perhiasan karena adanya hiasan itu bagus. Termasuk pakaian berwarna-warni. Ada orang yang suka warna macam-macam. Ada yang suka habang, ada yang suka hirang, ada yang suka putih, ada yang suka hijau, ada yang suka biru, ada yang suka kuning. Tergantung dengan sifat masing-masingnya, tergantung sifat. Bila yang suka habang berarti jaga orangnya. Itu menurut orang Banjar aja, Bang. Kalau inya suka kepada yang hijau-hijau, nah berarti orang itu sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah kan sukanya 3. Pertama Nabi suka hijau, yang kedua suka putih, yang ketiga suka hitam. Nah itu Nabi, kalau hijau itu supaya matanya tajam, kalau putih itu lambang daripada hati. Nah kalau hitam itu Nabi suka menyembunyikan amal. Nah kada hendak masyhur, cuma Allah Ta'ala yang memasyhurkan. Nah tergantung kepada kehubian masing-masing.
Ada yang sukanya orang warna itu semacam aja, ada yang 2 macam, ada yang 3 macam, ada yang beberapa macam. Minik kepala kalau sudah beberapa macam. Nah ini Jibril ini adalah perhiasan segala malaikat. Bahkan Jibril itu adalah raja malaikat. Jadi satu hari ada nih orang Kristen berdebat lawan orang Kristen berdebat dengan orang Islam. Bismillah. Jadi ada pendeta Kristen. Pendeta Kristen ini misinya adalah mengkristinakan orang-orang. Apakah bahasanya itu? Ada bahasanya. Jadi seluruh negara-negara ini banyak yang didatangi oleh pendeta Kristen ini. Dan inya pintar. Yang didatanginya itu adalah, yang dibujuknya itu adalah orang-orang terkemuka. Kayak orang-orang Wahabi itu kan orang-orang terkemuka aja nanti didatanginya. Kalau orang-orang yang sudah terkemuka ini diparakinya, kan mudah aja lagi menyampaikan kepada khalayak ramai. Nah juga si pendeta ini terakhir dia ke Baghdad. Nah di Baghdad ini dia mendekati masyarakat lebih dahulu. Dia tahu banget bahwa di Baghdad ini negaranya kebanyakan mayoritas Islam. Jadi dia harus berhati-hati dan dia menyamar sebagai rakyat biasa. Lalu dia melihat kumpulan orang, kemudian dia ikut di kumpulan orang tadi, orang minumannya 4 minum. Terus bertanya-tanya lah si laki-laki tadi yang menyamar, si pendeta yang menyamar Kristen. Yang Kristen ini kan bilanya dapat memasukkan orang Islam itu ke agamanya, balasannya tuh surga. Jadi bermacam cara mereka itu supaya mau nih orang Islam ini masuk ke agamanya. Ada dengan jalan perkawinan, ada dengan jalan pacaran, ada dengan jalan pertemanan. Pokoknya kayak apa caranya supaya masuk ke agamanya. Karena balasannya adalah surga. Kadang diiming-iminginya lawan harta. Siapa yang kada hendak lawan harta ini? Samot jakat jadi harta. Buktinya hendak gula. Mati datangnya. Kemudian betakunlah siapa pendeta ini yang menyamar tadi. Di sini siapa yang terkenal jinya? Jadi ujar jauh di sini yang terkenal Abu Nawas. Nah lalu ditujunya rumah Abu Nawas. Singkat ceritanya bakawanlah lawan Abu Nawas. Beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan sampai si pendeta ini menyewa rumah. Sudah akrab benar. Lalu dalam kehidupan sehari-hari ini dia lihat Abu Nawas ini kan kehidupannya sederhana. Tiap hari mencari kayu bakar, cuman orang kepercayaan raja. Cuman beliau ini kehidupannya sederhana sekali. Beliau itu kada hendak bang jadi orang penting. Cuman orangnya sangat penting, dipentingkan di masyarakat. Orangnya kada hendak jadi orang penting, tapi dipentingkan di masyarakat. Nang parahnya ini hendak jadi orang penting, tapi orang kada mementingkan. Nah jadi pendeta ini satu hari berbincang-bincanglah dengan Abu Nawas. Kasihan benar ikam neleh. Artinya ikam ini mana pagi bagawe, siang bule berjual pulang kayu bakar ke hutan entah mencari kayu, kemudian bulek menjual, udah itu ditukarkan ke makanan minuman lalu makan. Batu sampai masanya sembahyang pulang. Makanya makaliha sehari sembahyang. Lapah benar ujar pendeta tadi. Coba lihat aku nah sebagai sahabat ikam. Makan guring makan guring makan behira gawian lancar tar rezeki. Artinya nang waktu itu banyak digunakan untuk bagawi daripada istirahat anu ibadat. Kau nang siang malam beribadat ada memandakan mana bagawi mana beribadat. Oh kada apa-apa uja anu kita aja Abu Nawas tergantung kepada keyakinan masing-masing. Nah dai lama saban hari membujuki si anu si pendeta Kristen nenek napinya menyamar. Akhirnya ada kecurigaan sedikit di hati Abu Nawas. Nah karena ada kecurigaan tadi, lalu timbullah ilmu batin sidin. Ilmu apa ngarannya sidin ta? Ilmu nang kadakawa dijawab dan kadakawa ditangguhi orang. Ini lain kisah Abu Nawas nenek. Nah sudah 4 hari nang ke-40, kain namun datang umanyai kawanku telah bisikakan sesuatu di talinga kok pastinya nih pandir aku nih bisikakan lah kayaknya. Nah umanya lah ayo hau aja nang bininya cocok aja mau nang bini juga Bu Nawas cocok lan bini udah mau kada cocok.
Nah, sudah datang si Abu Nawas tadi. Siapa nang kawannya tadi? Si orang pendeta ini yang menyamar sebagai masyarakat biasa. Lalu singkat ceritanya, Abu Nawas saya kayak apa amun ikam nih masuk ke agama kami aja nyaman. Nyaman masuk ke agama kami. Coba lihat Tuhan kami. Tuhan kami itu rela matinya. Relanya mati demi menebus dosa-dosa umatnya. Kan bisa tuh kan disalib ceritanya mati. Betul Tuhan ikam ya kada sing matian. Kada maunya menebus dosa. Tuhan kami nah mati mau rela atau membunuh diri mati demi untuk umat. Tiba-tiba Abu Nawas ini didatangi nang bini. Oh janji aku tadi sudah. Datang nang bini, sekali bebisik nang bini kada lawas manggarong menangis Abu Nawas. Nah, itu ngarannya Abu Nawas toh, sudah kayak itu toh. Manggarong menangis. Bingung aja sih ging nih. Kenapa maka menangis artinya nikah nih? Kenapa menangis? Aku sedih benar aja Abu Nawas kayak lagi titikan banyu mata buaya. Dibujuki akhirnya Abu Nawas nih mau mengisahkan, tahu kah ikam kenapa maka aku sedih? Kada tahu aja pendeta kenapa? Biniku bisik tadi jam malaikat Jibril meninggal. Malaikat Jibril meninggal. Aja pendeta. Satahu ko aja Jibril kada mau meninggal. Kada mau meninggal deh. Kita mau aja meninggal, aku tahu mana dia malaikat meninggal, mati. Nah, kayak itu aja buduh banget ikam nek, ujar pendeta. Amun aku nih buduh ujar Abu Nawas nih, ikam lebih buduh lagi. Kenapa? Ikam Tuhan lagi nang mati. Nah, artinya apa? Jibril itu di sini tadi kita sebutkan adalah hiasan bagi seluruh malaikat dan nya kada mati kecuali hari. Yang orang Kristen kan tahu aja berataan bahwa malaikat Jibril ada bicang mati. Anggapnya Tuhan lagi mati. Nah, lalu boleh pendeta ini diwaluhinya bener ya aku baik aku ampe ha baik. Ya boleh itu kan jadi apa nih membujuk Abu Nawas nih karena Abu Nawasnya sampai mau masuk bisa mengalami umpatan juga. Kannya mudah mencari masa. Idin itu dengan lucuannya gan masa satu mat jadi datangan bajibannya tapi enggak kayak kita nih bajiban mengumpulkan tuhok juga pengumuman kada datangan jurang. Nah, kemudian wazayyana jannata bil hur. Allah menghiasi akan surga itu dengan bidadari. Bidadari ini disebutkan di dalam tafsir Yasin, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi syarin. Kada suah lalu dilihat oleh mata dan kada suah pulang didengar oleh telinga ngaran surga. Kemudian pulang tidak pernah pulang terlintas di hati. Apalagi bidadari itu ujarnya seandainya ludahnya itu satitik ke banyu di lautan maka kadida lagi banyu itu nang biru samunyaan putih bersih dan kadida lagi nang asin samuan tawar. Itu satitis saja tak. Apalagi nyaman calangakan matanya sako kayak apakah kada kawa kemana lagi kita sedangkan benda surga nang 7 aja kan di Indonesia di dunia digugurakan Allah Ta'ala di andak Allah Ta'ala kadudani berabut orang loh kak. Nah di antara satu daripadanya adalah batu Hajar Aswad bilang kada kawa bilang kada suah bapak parayan dikucup orang hari-hari ini batu dari surga di antaranya lagi kayo gaharu. Nah, jadi minyak harum dari gaharu itu adalah dari surga asalnya, makanya mahal. Dan lain sebagainya. Kemudian wal qusur dan bidadari gedung-gedung. Jadi isi surga tuh gedung bidadari. Abkara. Surga tuh abkar, teman gawiannya gadis-gadis. Apa dalam surat Waqiah atau apa? Ngarannya memecahkan perawan pulang
Berarti pecahkan perawan, pacah pulang aja. Nang para gadis pulang, bila inja pacah pulang, pulang gadis pulang. Nah, kayak itu surga. Namun di dunia pacah sekali, nggak ada pacang bawa lagi bebulik. Makanya di dalam surga tuh umur dewasa 33 tahun laki-laki dan perempuan. Kadidanang toha, kadidanang anom. Makin hari makin bungas, makin hari makin gagah, makin hari makin sehat. Di dunia apa? Makin hari makin uyuh. Dunia na aku nih nyari aja turun dan ayat. Ba boleh kawise nampak ada uyuh. Nang di rumah uyuh juga, tapi di kakawakannya sampat aja bemasak juga. Sama uyuh keduanya. Doakan mudahan sehat beritaan kami nah. Tapi kalau dalam surga ini kada ada anuan, kada ada gagaringan mau tempatnya nikmat kayak apa? Tempatnya nikmat itu adalah di dalam surga. Makanya dicari banget di dunia ini munnya kawa, jangan mati dahulu sebelum diberi Allah Ta'ala ilmu tenang. Ilmu tenang tuh ngarannya ilmu ma'rifat. Ma'rifat tuh aku menyimpulkan adalah tenang. Di dunia tenang, di akhirat tenang. Kadida gelisah, kadida rusuh, kadida gundah, kadida mengeluh. Itu ngaran ma'rifat. Mau orang nih sugih ka susah ka sakit ka sehat ka podo wae kada belain sama aja baduit kah kada kah sempit kah luas kah tetap aja nyaman hatinya. Itu tanda orang makrifat itu. Jadi ada kata-kata barusan ini kita dapat dan itu dari Abah Guru sekumpul. Akhirul zaman ini tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Jadi cara-cara amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk mencari ma'rifatullah, jalan pakai guru itu susah. Jalan pakai bimbingan susah. Kalaupun ada gurunya di akhir zaman ini orangnya banyak basimpan, kada tapi hendak lagi nya keluar karena banyak benar fitnah. Guru itu banyak benar fitnah, kada tapi tahan lagi nya keluar dari rumah, kada tahan lagi nya bacaan, kada tahan lagi banyak benar fitnah banyak. Apalagi bimbing orang tambah sakit, tambah rumit. Nah jadi jahidin satu-satu cara supaya selamat. Kemudian pulang nih bila inya pakai guru pulang, bila inya amalan, bila inya gurunya kadada sasat. Jadi satu-satunya jalan jahidin supaya ancap adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bang satu-satunya jalan lagi. Satu-satunya jalan supaya kada dibimbing oleh hantu. Karena amalan lain hantu yang membimbing. Kalau kada berguru, tapi kalau selawat tuh Rasulullah langsung yang membimbing. Dibanyaki berselawat aja lagi. Apalagi kita ada sudah sandangan. Apa sandangan kita? Penyakit. Nah, apalagi sandangan kita anak. Apalagi sandangan kita bini. Apalagi sandangan sebagai pimpinan masyarakat. Apalagi sandangan sebagai pimpinan pesantren. Apalagi sandangan sebagai pimpinan kabupaten. Nah ini harus banyak berselawat. Karena banyak pikiran, banyak pulang renungan. Ya lo kok, bilanya banyak pikiran, banyak renungan lo kok. Bilanya banyak renungan, tongot, bilanya tongot, dua aja toh. Bisa tertawa surangan, bisa merangot surangan. Bilanya tertawa surangan, udah jarapan leh. Namunnya merangot. Nah, seorang sarik gue melihat. Namunnya tertawa kan dia juga paling kata, gila ini aja. Paling kayak itu orang, namunnya merangot, orang takutan. Nah ini akibat dari kebanyakan sandangan tadi. Jadi supaya sandangan tadi kata tapi dipikirkan benar, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Cari selawat nang dingin-dingin aja. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Kadida tak buat ya rabbinya. Bilanya tak buat ya rabbinya masih ada lagi panasnya. Tapi bila inya kadeda ya rabbinya kada panas lagi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Itu adalah pandingin. Ibarat mesin itu adalah air radiator. Ya lokman leh. Tekem radiator tahu lah. Tahu ya kan? Amun inya mesin Jupiter jet jan apa ngaran Vario ada di higanya tuh pendinginnya loh leh. Nah, ada pendinginnya. Atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Kada amun habsyi ada ya rabbi. Ada ya rabbinya
Sholli ala Muhammad, dingin pulang, panas dingin, taraki tanazul, taraki naik ke Allah Ta'ala, tanazul turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun as-salatu selawat, wassalamu salam, alaika atas salatu wassalamu alaika atas engkau hai Muhammad, ya sayyidana wahai pemimpin kami, ya khairal anam, ya sebaik-baik semua tujuannya kepada Muhammad. Nah dingin banaram nek. Perbanyak aja selawat 10.000 ka sehari barangnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mun hingkat selawatnya ada dua. Ada selawat di nangsir, ada selawat zuhar. Nangsir tuh bila ingat lawan Rasulullah, selawat aja ngarannya, ingat lawan Nabi, ingat lawan nang perjuangan Nabi. Nah, itu sama aja pada selawat juga. Ada mesti nang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ada. Asa ingat lawan Rasulullah, yam sudah toh. Bila ingat lawan ini orang tuh bila ingat lawan Nabi, amun niratan sarek, ingat lawan Nabi, ampe sarek. Mun niratan makan toh kasih mendakan ke dia makan. Bes selawat ingat Nabi makan, ingat Nabi tetap aja makan. Nah, jadi akhirul zaman perbanyak mujahidin salawat mati mendadak wahine karap urang. Kemudian pulang penyakit wahine kada anu lagi banyak benar beisi penyakit. Banyak penyakit wahine kada tapi tahu lagi ngaran-ngarannya itu penyakitnya. Wal kusur tadilah. Nah, pengarannya kusur gadong. Nah, dalam surga ini isinya gadong, babinian, gadong. 12.100 siapa pengarannya nih? Ada keganangan lagi sama pengarannya nih. Aranggay na pengarannya di dalam surga tuh sara ikan belum babinian lagi lah. Belum kan? Nah, belum karena mun kada hendak di dunia dalam surga aja. Nah, 12.100 bibinian kita dapat dalam surga atau mudahan ya masuk surga lah, mudahan. Nah, mudahan masuk surga dapat rahmat Allah Ta'ala. Uja Abu Nawas ini kan pemabuk juga orangnya. Mana pemabuk, mana pemain. Nah, komplit lah aja dosa ilahi lastul firdausi Bang Le. Aku nih berdosa banyak. Mati Abu Nawas mati Abu Nawas mati sudah. Kemudian sidin menuju surga. Sekalinya menuju surga ujar Ridwan kedawa. Surga ini diperuntukkan hanya orang yang takwa. Ya Abu Nawas kada apa-apa, kada jadi masalah, no problem. Jadi kemana kamu lagi? Sekarang aku aja kan kemana kampah lagi. Yang jelas aku nih hendak mencari rahmat Allah Ta'ala. Ini rahmat Allah Ta'ala nih jauh nama sama air kok. Nah, sekalinya amun orang di sini kada membawa kamu yang malaikat nang Ridwana kada beriakan aku ke surga kada apa-apa. Aku penting rahmat Allah Ta'ala. Bepaling sih Den. Ya Allah, ya ulun mencari rahmat pian. Uja Tuhan, ikam sudah ku rahmati. Ridwan sudah tersenyum. Bebuli kaya pulang ke surga. Nah, masuk kam sih Den. Yang penting rahmat Allah Ta'ala loh boleh. Nah, rahmat bila Tuhan itu sudah menyayangi lawan si hamba, nya ada Rahman, ada Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman, ada Rahim. Kalau Rahman itu kan anak Bang Samad. Nah, itu Rahman. Rahman ini artinya dunia akhirat. Siapa aja diberi. Orang kafir diberi, orang Islam diberi. Orang nang Islam ini ada dua pulang, ada nang maksiat, ada nang taat, tetap diberi loh oleh. Tapi kalau inya sudah Rahim, ini khusus kepada orang yang diberi Allah Ta'ala surga, artinya orang yang dikasih. Ya kan ada dikasih, ada disayang. Nah, disayangi. Nah, kalau sudah disayangi hanya masuk surga. Orang yang taat aja yang disayang oleh Allah Ta'ala. Ini disayang lawan dikasih apa bedain? Dekat lawan dekat lawan dikasih beda loh arto eh. Nah, beda-bedanya. Nang kayak nang kita malam Kamis napa arto orang yang menggawe nang wajib dapat dekat dengan Allah. Orang yang menggawe nang sunat dapat kasih dari Allah Ta'ala. Beda toh. Ya parak lawan anak lain. Ini kayak kita nih han bapak parakan na ya. Nah, belum tentu nih hati sama, belum tentu. Ada juga nang jauh parak hati. Nang di mana dia ento? Nang jauh atau han. Kayaknya kada lawas atau mau WA atau I love you jana. Parak di hati. Dia jauh bener orangnya. Paparakan kami sini nang hitungannya kada sabatang aja kada membagi karo kok. Sekali nang jauh sana ditransfernya langsung nah abang 3 lembar nukar anu jas kengker. Dengarannya memang jauh di mata tapi dekat di burit. Warak benar lang burit. Kemudian wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menghiasi Allah akan nabi-nabi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuma jangan dituhanakan Nabi nih. Nukai kan Nabi mana Tuhan. Jadi ini sartanya aja Nabi nih. Nabi Muhammad ini sartanya aja. Artinya wasailnya perantaranya Nabi Muhammad jangan sampai tertinggal. Wazayyanal ayyam biyaumil Jumat. Hari itu hari Jumat, penghiasannya Jumat. Makanya Jumat kan kita sudah bacakan dalam Sayyarus Salikin, Sayyidul Ayyam Jumat. Bagus benar mulai batang Kamis sampai imba asar hari Jumat tuh jangan sampai kadida kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan apa aja, baik permintaan dunia atau permintaan akhirat. Ada doanya khusus ada sudah khusus doanya. Apalagi di waktu orang khutbah, was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Yu'tikum itu artinya pintalah kalian akan Dia Allah. Was'aluhu min fadlihi. Mintalah kalian akan Allah dengan karunia Allah. Yu'tikum. Pastinya memberi awan ikam. Yu'ti kan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu nafsen mabni atas apa? Fi'il mudhari. Mabni alat dawam. Maba terusan. Yu'tikum, memberi ya Allah akan kalian. Jadi sudah ada orang khutbah nang was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Nah intang yu'ti itu kamu itu ya Allah. Nah, hamba minta selamat sakeluargaan, sajiran tetanggaan, dunia sampai ke akhirat. Wassallallahu alhamdulillah. Bini belum ada tuh Hanai. Ngarannya doa nang hagen saurang bener nyamun hendak lekas kabul hajat nih karapi mandoakan orang karapi didoakan mudahan kawanku biar anom tadi hulu pada aku padahal Allah Ta'ala maha tahu toh ya jakah ya Tuhan. Artinya kan kita mendoakan kawan. Nah, Tuhan itu sudah berucap siapa yang mendoakan kawan maka kada dikabulkan doa untuk kawannya itu sebelum yang mendoakan ini dikabulkan. Nah, ajak rajin nih mendoakan kawan. Sesuai nah seorang nikah hendak kehendak. Nah, jadi kumpulkan bujang-bujang lo. Nah, duduk di muhalawang. Nah, sawa 1000 lalu doakan 1000-nya. 40 aja kan kita mendoakan insyaallah ya kabul. Ada orang susah doakan mudahan sugih, ada orang mudahan sugih, ada orang mudahan sugih. Nah, jadi kita nang sugih bedahulu kata Allah Ta'ala lo kak. Kan tapi rajin doakan orang, soalnya doakan orang mudahan aja bujang beluasan aja. Kayak piramli. Apa piramli? Mana piramli benar? Di kuburan lo piramli, ada di masjid ada. Jang lapok tuh berarti sudah 60 tahun. Nah, berarti mau 40 masih bujang sadang aja mas ya. Tenang aja, dunia kada aja dunia ini kada luas benar kada dunia. Nah, hari Jumat nih punya doa kabul nang doa Jumatnya. Wa zayyanal layali bilailil qadri. Nah, Lailatul Qadar itu hanya sekali di dalam setahun. Adanya di bulan Ramadan. Tapi aku lah membaca dalam kitab dalam kitab I'anatul Thalibin. Ngarannya Lailatul Qadar ini itu sabulanan Ramadan. Cuma yang dicoba oleh Al-Imam Ghazali itu melihat tanggal awal bulan puasanya. Bila hari Senin, ini Selasa, ini Rabu ini. Ada juga lagi yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun saban malam. Kada tunggal di bulan Ramadan. Tapi orang tertentu aja yang lihat Lailatul Qadar. Orang yang dituruni Lailatul Qadar itu berubah hidupnya. Nah, seakan aja diri kita dituruni kah sebuah kada atau kita kan nang turun. Kebanyakan kita aja nang turun. Ndak kayak itu perasaan. Ada perubahan. Kemudian bulan dihiasi Allah Ta'ala dengan Ramadan. Masjid dihiasi Allah Ta'ala dengan Ka'bah. Nah, dengan Ka'bah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi barakati Syekhina Khalil Bangkalan. Jangan Bangkalan jangan tertinggal. Karena Syekhina Khalil itu pegarang hidin tuh kisahnya kirim Fatihah dulu. Nah, turun dari masjid datuk kelampayan janang Syekh nang Khalil nih turun dari masjid di pengajian kayak ini
Hinda sandal hidin hilang sabelah. Ujar murid sidin, sandalku aja guru ay pakaiana. Nah, julungnya kaduanya menang sabuting aja menjulung kan. Nah, leh pelang lain sabelah pelang leh. Memang sandal itu lain sebelah berataan. Cuma maksudnya ini warnanya sinai. Nah, warnanya nomornya kah berubah. Jadi ujar Syekhuna Khalil, inggih nakai, kayaknya sandal ikam ini ambil di Makkah. Bingung murid, apa di Makkah? Rupanya hidin hendak tulak haji. Nah, hendak tulak haji. Sekali tulak haji, tulak haji ya ini Syekhuna Khalil. Sekalinya si murid tadi juga bahaji. Apa kata ke murid ini anak bahaji kah? Murid kan nanti bahaji sidin karena bahaji. Pokoknya antara dua nih Bang, pokoknya bahaji kedua-duanya. Jadi Syekhuna Khalil ini menjulung sandal tadi pulang di Makkah. Murid kalau kada salah lah, si murid ini leh. Nah, muridnya ini nangka Makkah. Jadi Syekhuna Khalil ini kada ke Makkah, muridnya nangka Makkah kayak itu kah? Nah, kayaknya sekalinya Syekhuna Khalil menjulungkan sandal itu kah muridnya di Makkah. Nah, di sini sekajap aja ke Makkah. Ada ilmunya tuh. Ilmunya kalau kada salah bacaannya ya Kudus atinil fulus waman adani fawaman pus bi berkat Habib Abdullah Al-Aidarus. Banyakin baca pulus nah, pulus itu artinya duit. Nah, bila duit tuh sampai itu ke Makkah. Banyak duitnya tapi nya. Emang ada bacanya itu 11 kali sama laman tuh. 11 kali asal malam. Bila malam 11 kali baca Ya Kudus, a'tinil fulus, waman adani fahuwa manfus, di berkat Habib Abdillah Al-Aidarus. 11 kali setiap malam. Ya Kudus, Allah Ta'ala yang bersifat kudus. Ya Kudus, a'tini, berikanlah ya Allah kepadaku al-fulus duit. Waman adani fahuwa manfus, siapa aja yang memusuhi aku mampus. Jadi duit itu kada mutar halang katanya. Ada dengki lah, hati-hati bila ada orang beramalan kayak ini mampus seorang. Wa man adani fa huwa mampu berkat Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, jadi cuma jangan hati-hati lah karena lo bini sarik lan seorang bini mati. Seorang dapat duit bini mati. Tapi kita ada apa ngarannya tuh ziarah sir tuh aja di garis hadapan hakikatakan kuburan umpamanya kuburan paninian karena banyak benar di kuburan itu ada maksiat atau di kuburan kedua ini kuburan tagah kuburannya. Nah, garis baca yasin situ nyatakan ini. Nah, jadi ada orang hendak berziarah ke makam Rasulullah nih di garisnya di hadapan sini. Dihakikatakannya ini makam Rasulullah, lalu bacaannya ini seakan-akannya berada di depan makam Rasulullah. Jadi ada orang di Makassar aja melihat hidin tuh di situ. Ada aja hidin tuh di situ, siapa lihat? Nah, apa lihat nih? Padahal kada, cuma orangnya di rumah bacaan berziarah ke makam Rasulullah, dihakikatakannya tadi. Nah, makanya ada orang melihat tuh, Mungkin sidin lagi ratan ritual lawan Rasulullah. Nang kayak kita juga merhaban tola al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, bapi jemaah mata amun bebenjelak kan kakawanan ren gendang ada di hadapan. Nah, kijemakan mata hakikatakan ujar guru Munawar Kampung Malayu di hadapan kita itu adalah makamnya Rasulullah. Jadi mau khusyuknya. Nah, mun hakikatakan di hadapan nih napa ngarannya nih? Napa ngarannya? Sarajan mun di acara orang batas metu wadai, nah gawatam. Yang wadai depannya mun bencela kayak ini jelas. Wadai dah orang dibaca makan mata. Cuma bapak jam mata nih hati memang betul-betul kan Nabi amun bapak jam mata mikirakan rasuk kah ada kagandang. Nah, ini nih sumbang kayaknya mikirakan sumbangnya nah aja mendengarkan sadurah khusyuk benar padahal mikirakan nih sumbang kah kada usah lagi mikirkan sumbang apa lagi yang sudah berpejam mata toh ada pecah nggak tetap ini catuknya gendang
Kemudian wazayyanal kutuba bil Qur'ani, Allah hiasi akan kitab, seluruh kitab yang pernah diturunkan Allah Ta'ala dengan Quran. Quran sendiri dihiasi Allah Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kada membaca Bismillah. Enggak lah. Enggak diamalkan ini Bismillah ini bakar amat. Bismillah ini bakar amat. Orang mengamalkan Bismillah ini bakar amat. Bibinian dalam nang kitab napa? Kitab napa kan kita baca aja. Nang baca Al-Qur'an juga di pondok sesuaikan lah. Apa ngarannya? Tijan. Apa yang tijannya? Apa ngarannya? Quduljen. Nah, Quduljen. Yalah. Quduljen ada Bismillahirrahmanirrahim bibinian nang bakar amat. Napa aja bibinian ini Bismillah. Napa aja bibinian ini Bismillah. Napa aja Bismillah bacanya nang lain kita bisa hiden. Karamat lo boleh. Nah, aku dulu jen dah. Baca apa yang biasa, cuma bulik kena buka kitab, jangan buka HP. Jadi di hati aja sambil kitab di itih sehari ini jangan ketemu itih kitab lah. Nang sudah menyantren, uno jangan nang mie kuah aja hari-hari itih. Kuning aja juga mie. Orang kitab dibawa kasih tona sesambil menjaga tamu di kitab Arba'in Nawawiyah kah dibawa buka. Karena hilangnya kayaknya bila kada di itih. Ya kitabnya sama lawan sampan apabila ditaliin apa kada hanyut amonnya ditali amonnya ditaliin apa nah kada hanyutnya ada kawan bahari kada sing debitan lagi kitab sakti mandraguna ada pokoknya harat kan kada bermaknaan pokoknya asal dibaca suruh guru menceracas membaca lawan artinya bulek kada majar ada nasi ikongnya bilang baca curit kitab bulek majar akhirnya bulek tahan kada bitihan lagi nang nang kada bermakna neh nang seikong tadi 10 tahun kemudian mitih buntu langsung nah ini akibat kada dimutol akhir lagi karena wali-wali Allah Ta'ala itu berataan mitih ke kitab aku mengguru aja nah Kiai Haji Mahfud Sohidin setiap malam sampai mati mati sampai situ baca kitab mati bang udah setiap malam tuh sampai jam 11 mitih kitab nah bila jam 11 toh nyampe sih demi kitab itulah panggawian itulah aja ada lagi Saman Mulia ini kan adang sanak oleh mamanya Abah Guru Sombol nah jadi Salman Mulia ini suwahiden murid datangan orang pengajian nih berataan datangan berkumpulan perayaan jesiden ini orang tegas bang perayaan naik ada bani bepandir orang perayaan ada nawan iman aku nih guru perayaan aku jadi kada mutalaah nah inilah aku kada mutalaah pikirkan di rumah aku kada mutalaah tuh lo mutalaah kada mutalaah kada mau sidin artinya nang apa nanti pelajari nang dibacakan kena mutalaah itu lo sidin nih kada mutalaah padahal kitab nang diajarkan sidin tuh hafal sidin hafal imbah tuh pulang paham pulang sudah hafal paham pulang mengamalkan dah pulang tapi sidinnya kada mutalaah apiknya orang nih udah mau bacaan coba kita lagi kisah aku kitab tuh baru ulang dah aja lihat lagi sakti bang udah ibarat to pengarannya ajian apa skor geni lah nah rakutin nih Bismillahirrahmanirrahim jangan kada dibaca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala bismillahirrahmanirrahim. Majar ka kadakah? Periksa kitab, diperiksa kitab. Nang mana kada bisa membaca kitab, Quran diikuti. Hari-hari maitihi Quran, dibaca ka kadakah. Yang penting hatinya maitihin nah. Ini tulisannya ada barakatnya tuh Babarkat. Nah, jorang babahari babarkat. Jangan hapi aja dikucek. Kita habiskan lah ya saya tanggung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala bismillahirrahmanirrahim kataba ismuhu min abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim maka namanya itu dicatat Allah Ta'ala orang baik dan lapas daripada kekafiran dan sifat munafik. Oh inilah ini amannya membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul makannya bersamaan orang banyak. Ada bangkoi sikong bismillah makan orang. Kita ingat membaca bismillah. Berokok kan baca bismillah. Dedak lagi orang berokok bismillah.
Aku sama narain atau kumpulan kekawanan bismillahirrahmanirrahim. Ay, napa aja kawan? Baru kok bismillah juga. Aku jago barang bismillah dah kalian kata bismillah baru kok. Nah, kamu iswah lah bismillah baru kok ada suah kayaknya. Makroh pangle bismillah baru kok nek. Tapi mun orang bisa menyatakan wajib hukumnya. Kemudian man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa nih yang membaca bismillahirrahmanirrahim diampuni Allah taala dosa yang terdahulu dan akan datang. Nah, nyamannya lah bismillah dosa terdahulu habis akan datang pun kada sing dosaan lagi sifat munafik kada juga kafir jauh daripada kekafiran. Kadal faqru ran banyak orang susah wah ini dan bahari sama bahari lawan ini menjadi kafir. Nah, menjadi kafir. Jadi pun kita menjaga bismillahirrahmanirrahim insyaallah ada apa di dalam itu ada ayat. Coba kita lihat di dalam lah. Wa an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol man arada ayun jahullah minaz zabaniyah at-tis'ata asyara wal yaqul bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha tis'ata asyara harpan. Liyaj'alallahu ta'ala kull harfin minha junnatan min wahidin minhum. Barang siapa yang hendak diselamatkan Allah Ta'ala daripada malaikat Malik, penjaga-penjaga neraka yang 19 itu, pintu neraka 19, maka hendaklah dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Allah Ta'ala menjadikan tiap satu huruf daripadanya itu pembuka tadi. Pinha junnatan benteng dari satu daripada mereka. Nah, jadi amun umpamanya 19 lawang, 19 sabuting huruf, itu yang membukakan. Sabuting huruf, itu yang membukakan. Pokoknya bismillah tadi itu selamat tadi, Pak. Nah, jangan main-main bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan kada ingat baca bismillah. Mandi bismillah, batis dahuluakan. Bila mandi itu batis dahuluakan nih, batis. Batis dahuluakan nah, batis nih. Batis, batu hanyar lintuhot, paha, batu hanyar parot, batu hanyar bahu. Itulah orang mandi. Nah, jangan 10 detik sambil gosok gigi dulu. Hanyar mandi ke atas secara Rasulullah nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiup pakai hidung. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Bila pulang. Nah. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. 3 kali bawa ulang. Ambil pulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kada kayak aku tuh pang, mandi ke. Nah, artinya maanon nih pakai hidung. Itu nah, 3 kali baturut-turut manggarannya mandi 9. Nah, orang nang kayak ini sihat. Rasulullah tuh garing. Garing kan Rasulullah tuh kawajahidin berjalan, kawajah buat ibadat, kawajahidin berbacaan. Ah, ini berkat mandi orang mandi 9 ini pulang kada mau terkena penyakit besar, kada mau pulang karena penyakit disantit orang, diperang naya orang, dituju orang, awak sihat pulang. Nah, mandi 9. Coba sesekali, jangan sekali, karapi. Asal mandi 9, asal mandi 9, asal mandi 9, asal mandi 9. Mandi 9 tuh Rahman-Rahmannya 9 kali, Rahim-Rahim 9 kali, Allah-Allahnya 9 kali. Imbat tuh sudah selesai 9. Hanya la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, gue suka kan kita ke seluruh badan. Wibawa mereka anu sa pangarannya tadi nih. Anu Rangga. Nah, wibawa banyak bebinian kena cangang. Nah, ikam sebetulnya banyak bibinan nang hendak ikam kada tahu. Nah, ikam tahu nya mana? Wibawa aja supaya beribawa. Cuma nawaitu lillahi taala, jangan nawaitul wibawa. Nah, salah ane. Makanya hati-hati jangan sampai kita ini bertuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini banyak orang bertuhan hantu, amunnya bebinian bertuhan laki, amunnya lalakian bertuhan gawian. Amunnya banyak lagi ada yang batuhan kepintaran, ada yang batuhan perasaan, ada yang batuhan para pengaran nenek, batuhan bahagia. Iyalah, bila bahagia hanya sembahyang, hanya mengaji,
hanyar baca salawat. Bila sakit hati ampe parai lagi ya. Dengarnya batuhan sakit hati sinai. Orang bila inya batuhan Allah Ta'ala tuh mau sakit kah, mau sehat kah, mau berduit kah, mau kada kah, mau dicaci orang kah, mau dipuji orang kah, tetap aja amalan seperti biasa dinai. Lebih baik lalu dinai gendangan ikam tadi. Han malam Senin tadi parai. Gara-gara karena hina nih. Jadi Udin selama ini begendang karena hinaan. Hinaan itu makhluk dah. Makhluk, gendangan kan ilmu tauhid. Jako alik gendangan kada sewah luput karena terus mabungin dari pindah lain. Arai begara kelimot. Pak rajin pendahuluan datang, dasar pendahuluan terus panghidin datang lah. Ini ngarannya alik ini semangat beribadat karena batuhan siapa deh? Batuhan pujian. Nah, jangan sampai nang kayak itu murang makrifat kada mau kayak itu. Nyaman disambat tapi ngalih diamalkan. Mengalih mau diamalkan lah. Ngalih benar diamalkan ngarannya batuhan Allah Ta'ala nih. Kita batuhan Allah Ta'ala aja dirasaakan nah priai. Batuhan Allah Ta'ala, jangan batuhan duit lagi, jangan batuhan gawian, jangan batuhan kapintaran, jangan batuhan pangkat, jangan batuhan apalagi batuhan batuhan jabatan. Semenjak kenalnya kapal desa bah. Ngalih lagi minum terus di warung. Ada pang tukang biarakan, biasa tukang biarakan pang orang. Nah, ini tuh ada yang biara hobi bener bakawan. Aku jadi pang kawan jana. Berarti ini orang batuhan kepala desa. Katanya nyaman kepala desa tuh di atas kantin tuh andakannya. Ada yang batuhan 17 Agustus dan sebagainya lah. Tauhid ngatakan nih, jangan kita batuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Tuhan batuhan gembira, ada yang batuhan perasaan. Parasaku aja, parasaku aku nih jaharat wah ini. Parasaku aja asa iya dah. Itu perasa ngarannya. Ngatakan benar nih, nang mana alim-alim nih, wabani ini matan bahari mengaji sampai wah ini ya tinggal semendakan lagi. Ku rasa wabani ini bilanya mati nyaman ampe tak kena mengaji. Mati mengaji dan dikala lagi. Jadi hantu bener kamu dalam kuburan tuh lain lagi alamnya. Tuh Ibrahim lawan Nabi Adam urusannya leh. Kita kan ada batamuan sidin, kada mati mudahan nih. Batamuan sidin di melajari pulang leh. Tanya ada orang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun bakal ramat orang. Jadi bila orang ikhlas tuh jadi kada tapi mati ya, mati nih. Mati, tapi kada tapi dijari orang, kada tapi betul kada tapi diteh orang, kada tapi kaina sudah 5, 10, 20 lalu timbul macam-macam dalam kuburan tahun apakah keanehan ada di situ. Lalu orang rame datangan tuh bakal ramat wali sudah diangkat Allah jadi wali. Sudah 20 tahun dalam kuburan diangkat Allah jadi wali. Kada mati pang kok. Orang menuntut ilmu kada mati. Apa orang menuntut ilmu nek? Syahid. Bukan sakit, syahid. Jadi jangan sampai kita ini mati sakit. Mati syahid. Amun mati takapit marah. Kemudian yang selanjutnya wa qala idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim fa inna nasa idza tabukum yamna'uhumul malaku an zalika. Barang siapa nih hendak berdiri lalu membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca selawat kepada Nabi, maka manusia kadidanang kawanya gibah. Malaikat menahan. Kada digibah orang kita. Jadi kita ini kada menyebabkan orang badusa jadinya. Kada menyebabkan orang badusa. Nyatakan toh bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila hendak berdiri kada dimuntung di hati barang membaca. Kada dimuntung pedakan orang kayakna lain seperti biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum pulang majlisan faqul bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim lah. Barang siapa yang hendak berduduk kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam kemudian dia berselawat kepada Nabi, maka barang siapa yang menggawi itu waqallallahu bihi malakan, Allah taala mewakilkan dengan seorang malaikat supaya malaikat tadi menahan daripada manusia-manusia itu untuk menggibahnya. Kada dan kawannya menggibah.
Kadang bila kita berduduk mas selesai, ada yang menggibah. Siapa datang tuh aja. Hanyar benar bisanya jam di lambat aja. Berapa kali jam ikan lambat tuh aja. Anu sako. Kadang kawa orang menyambat. Anu sako. Kayaknya siapa tuh datang tuh aja. Orang sudah selesai aja membaca maulid ya. Kayaknya iyul tuh aja. Kalau nyambat ya, anu aja. Kayaknya imbah sako tuh aja. Imbah apakah tuh aja. Kata kawan madang malam sana yang malam langsung aja. Kada kawa menyambati, kada ka nyambat. Ako ni menyambat ngisahakan nere jula Ay sarik kay kamu kayna. Kada jadi orang menggibah berkat kita berselawat dan baca bismillah. Jadi siapa berdiri tadi membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nang di atas lah. Iza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bacaannya gini. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ngatakan nih. Nah, nang selawatnya teh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ingin katakan telah. Kayaknya duduk itu pulang. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hendak berdiri baca ninto, hendak duduk barang baca ninto. Orang kada kawa menggibah kita. Apalagi kita begini kada menggibahnya. Kenapa tidak bisa menggibah? Karena malaikat menahan lidah mereka supaya kada menggibah. Artinya keberadaan kita di dunia ini kadang membuat orang berdosa, malahan membuat orang itu berpahala. Ini ngarannya hidup bermanfaat. Jangan hidup tuh mempangat, makan pangat aja. Napa anfa'uhum khairun nas man tala umruhu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia adalah orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Jangan mengalihi orang lain. Katakan lagi jangan mengalihi orang lain. Mengalihkan orang lain dari mengenal sampai halo yang kita pikirkan, jangan sampai mengalihkan orang lain. Karena bila kita mengalihkan orang lain, maka otomatis kita pun juga dingalihkan oleh orang lain. Bila kita menyamanakan orang lain, maka orang lain pun akan menyamanakan kita. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.